Baiklah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia terkait dengan darah, jantung, dan gangguan dan penyakit sistem peredaran darah. Darah tersusun atas plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan kepingan darah. Mengalir melalui pembuluh darah yang meliputi arteri, vena, dan kapiler. Selanjutnya jantung. Jantung terdiri atas serambi atau atrium, bilik atau ventrikel, dan gangguan dan penyakit sistem peredaran darah. Contohnya jantung koroner, stroke, varises, anemia, hipertensi, dan hipotensi. Sistem peredaran darah. Darah terbagi menjadi dua macam, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah berupa cairan yang terdiri atas air, protein, mineral, dan bahan organik. Jika plasma darah diendapkan, maka akan tersisa cairan berwarna kuning yang disebut dengan serum. Selanjutnya sel-sel darah. Yang pertama eritrosit. Bentuknya lempengan, pipih, bikonkav, tidak memiliki inti sel, mengandung Hb untuk mengikat O2 dan CO2. Selanjutnya leukosit, memiliki inti sel, tidak mengandung Hb, fungsinya sebagai pertahanan tubuh. Terbagi menjadi dua, granulosit dan agranulosit. Granulosit memiliki protein granula di sitoplasmanya dan contohnya neutrofil, eosinofil, dan basofil. Yang kedua agranulosit, tidak memiliki protein granula di sitoplasmanya, contohnya limfosit dan monosit. Selanjutnya trombosit, berbentuk lempengan, tidak ada inti sel namun banyak granula. Fungsi membantu penghentian keluarnya darah akibat kerusakan pada pembuluh darah. Proses pembekuan darah. Pertama, terjadinya luka, trombosit pecah, mengeluarkan trombokinase dan vitamin K, ion Ca+, protrombin menjadi trombin, ion Ca+, fibrinogen menjadi fibrin, lalu luka tertutup. Alat-alat peredaran darah. Yang pertama, jantung. Jantung merupakan salah satu organ yang penting dalam keberlangsungan hidup kita. Telah kita ketahui bahwa jantung memompa darah ke seluruh tubuh untuk menyediakan oksigen berserta zat-zat lain untuk kepentingan seluruh sel dalam tubuh kita. Karena kepentingan itu, jantung terus-menerus berkontraksi memompa darah tanpa henti sepanjang hidup. Otot jantung bekerja secara otomatis di luar kehendak kita dengan berkontraksi dan berelaksasi. Bagian-bagian jantung. Jantung dibagi dua bagian, yaitu kanan dan kiri, yang masing-masing terdiri dari dua bagian pula, yaitu atrium atau serambi dan ventrikel atau bilik. Jantung bagian kanan berhubungan dengan fungsi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di paru-paru, di mana jantung kananlah yang memompa darah ke paru-paru. Sedangkan jantung kiri berhubungan dengan fungsi peredaran darah ke seluruh tubuh karena jantung kiri yang memompa darah ke seluruh tubuh. Bagian-bagian jantung terdiri atas 4 ruang. Terdapat katup yang membatasi setiap ruang. Atrium kanan jantung menerima aliran darah balik dari seluruh tubuh. Atrium kiri jantung menerima darah dari paru-paru. Ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru, dan ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Anterium dan ventrikel dipisahkan oleh suatu katup yang berfungsi mencegah baliknya aliran darah dari ventrikel ke atrium yang secara normal darah mengalir dari anterium ke ventrikel. Bunyi jantung yang bisa kita dengarkan melalui alat stetoskop atau melalui telinga yang ditempelkan di dada timbul akibat menutupnya katup ini. Katup atau valvula jantung. Yang pertama, katup tricuspidalis antara serambi kanan dan bilik kanan. Yang kedua, katup semilunaris paru-paru antara bilik kanan dan arteri pulmonalis. Yang ketiga, katup bicuspidalis antara serambi kiri dan bilik kiri. Yang keempat, katup semilunaris aorta antara bilik kiri dan aorta. Dan septum atau sekat, dinding antara bilik kiri dan kanan serta serambi kiri dan kanan.
Berikut dapat dilihat pada gambar bagian-bagian serta struktur dari jantung yang terdiri atas aorta, left atrium, mitral valve chordae, aortic valve, left ventricle, right atrium, tricuspid valve, right ventricle, pulmonary valve, dan heart and valves. Letak jantung. Jantung terletak dalam rongga dada dilindungi oleh rangka dada yaitu tulang dada, tulang rusuk dan tulang belakang. Jantung terletak dalam dada bersama dengan paru-paru yaitu terdapat di antaranya. Posisi jantung berada agak sebelah kiri dari tulang dada. Jantung dibungkus oleh suatu lapisan yang disebut dengan perikardium. Di antara pembungkusnya atau perikardium dengan jantung terdapat cairan berfungsi sebagai pelumas untuk memudahkan pergerakan jantung pada saat memompa. Cara kerja jantung. Pada saat berdenyut, setiap ruang jantung akan mengendor dan terisi darah yang disebut diastol. Selanjutnya, jantung akan berkontraksi dan memompa darah keluar dari ruang jantung yang disebut dengan sistol. Kedua serambi mengendor dan berkontraksi secara bersamaan, dan kedua bilik juga mengendor dan berkontraksi secara bersamaan. Darah yang kehabisan oksigen dan mengandung banyak karbon dioksida atau darah kotor dari seluruh tubuh akan mengalir melalui dua vena terbesar atau vena cava menuju ke dalam serambi kanan. Setelah atrium kanan terisi darah, dia akan mendorong darah ke dalam bilik kanan. Darah dari bilik kanan akan dipompa melalui katup pulmoner ke dalam arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Darah akan mengalir melalui pembuluh yang sangat kecil atau kapiler yang mengelilingi kantung udara di paru-paru, serta menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida yang selanjutnya dihembuskan. Darah yang kaya akan oksigen atau darah bersih akan mengalir di dalam vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Peredaran darah di antara bagian kanan jantung, paru-paru, dan atrium kiri disebut dengan sirkulasi pulmoner. Darah dalam serambi kiri akan didorong menuju bilik kiri, yang selanjutnya akan memompa darah bersih ini melewati katup aorta, yang masuk ke dalam aorta atau arteri terbesar dalam tubuh. Darah kaya oksigen ini disediakan untuk seluruh tubuh, kecuali paru-paru. Selanjutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah atau arteri atau disebut juga dengan nadi. Nadi adalah semua pembuluh darah yang arahnya meninggalkan jantung. Struktur dari dalam keluar yaitu pertama ada endotelium, yang kedua membran basal, yang ketiga jaringan elastis, yang keempat jaringan otot polos, yang kelima jaringan elastis, yang keenam jaringan konektif atau jaringan penghubung. Selanjutnya, dinding otot pembuluh nadi lebih tebal dan kuat dan bersifat elastis. Tekanan pembuluh lebih kuat daripada pembuluh balik. Darah keluar dari jantung melalui dua pembuluh nadi, yaitu arteri pulmonalis yang membawa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru, sedangkan aorta membawa darah kaya yang oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua adalah pembuluh balik atau vena, adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Struktur dari dalam keluarnya, yang pertama adalah bagian katup, yang kedua adalah endotelium, yang ketiga adalah membran basal, yang keempat adalah jaringan otot polos, yang kelima adalah jaringan konektif. Selanjutnya, di sepanjang pembuluh terdapat banyak katup atau valvula semilunaris yang menyebabkan darah mengalir ke satu arah. Secara garis besar dibagi atas dua, yaitu yang pertama vena pulmonalis yang bertugas membawa darah yang kaya oksigen kembali ke serambi kiri jantung. Yang kedua ada vena cava yang membawa darah yang kaya CO2 dari tubuh menuju serambi kanan jantung. Vena cava terdiri atas vena cava superior yaitu berasal dari tubuh bagian atas, dan kedua vena cava inferior dari tubuh bagian bawah. Tekanan pembuluh balik vena lebih lemah dibandingkan pembuluh nadi atau arteri. Dinding pembuluh balik lebih tipis dan tidak elastis. Kemudian juga terletak di permukaan kulit sehingga mudah dikenali. Ini adalah perbedaan antara struktur arteri dan pembuluh vena.
Selanjutnya adalah pembuluh darah, yaitu kapiler darah. Kapiler darah ialah saluran darah yang terkecil sekali. Kapiler darah menghubungkan arteri kepada vena. Dinding kapilari darah hanya setebal satu sel. Dinding-dindingnya yang tipis memudahkan resapan bahan-bahan yang berlangsung dengan cepat. Ini adalah gambar dari kapiler darah. Selanjutnya materi yang ketiga, yaitu macam-macam peredaran darah. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah yang dilirkan dari dan seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Darah akan mengalir melewati jantung sebanyak 2 kali sehingga disebut dengan sebagai peredaran darah ganda. Peredaran darah panjang atau besar atau sistemik adalah peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari bilik atau ventrikel kiri jantung lalu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Oksigen bertukar dengan karbon dioksida di jaringan tubuh, lalu darah yang kaya karbon dioksida dibawa melalui vena menuju serambi kanan atau atrium jantung. Kemudian peredaran darah pendek atau kecil atau pulmonal merupakan peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Darah yang kaya karbon dioksida dari bilik kanan akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di alveolus, paru-paru darah tersebut bertukar dengan darah yang kaya oksigen yang selanjutnya akan dialirkan ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Selanjutnya peredaran darah pendek atau kecil atau pulmonal adalah peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Darah yang kaya karbon dioksida dari bilik kanan diedarkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di alveolus, paru-paru darah tersebut bertukar dengan darah yang kaya oksigen yang selanjutnya akan dialirkan ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Baiklah, selanjutnya yang keempat adalah golongan darah. Golongan darah yang sudah kita ketahui merupakan golongan darah menurut sistem ABO. Orang yang pertama kali menggolongkannya yaitu Karl Landsteiner di Austria pada tahun 1868 hingga 1947. Menurut sistem tersebut, darah digolongkan ke dalam 4 golongan besar, yaitu A, B, AB, dan O. Agglutinogen ditambah agglutinin sama dengan agglutinasi. Agglutinogen adalah protein yang terdapat di dalam eritrosit yang digumpalkan oleh agglutinin. Agglutinin merupakan protein dalam plasma darah yang dapat menggumpalkan agglutinogen. Agglutinasi adalah proses pembekuan darah. Tabel yang kemungkinan golongan darah orang tua dan anak. Nah, golongan orang tua jika memiliki golongan darah A ditambah A, kemungkinan golongan darah anaknya mendapatkan golongan darah A dan O. Tapi golongan darah yang tidak akan mungkin muncul adalah AB dan B. Dan selanjutnya adalah sistem peredaran getah bening. Yang pertama adalah cairan limfa. Selama darah beredar dalam kapiler, terdapat cairan sel darah putih yang merembes keluar dari kapiler darah. Cairan ini disebut cairan jaringan yang akan masuk ke sistem limfatik. Cairan limfa yang mengandung sel darah putih berfungsi mematikan kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Selain itu, cairan limfa juga mengandung lemak. Kemudian yang kedua adalah pembuluh limfa. Struktur pembuluh limfa mirip dengan vena kecil, tetapi memiliki banyak katup, sehingga pembuluh limfa tampak seperti rangkaian manik-manik. Pembuluh ini berada di sela otot, mempunyai cabang yang halus dengan bagian ujung terbuka. Melalui ujung inilah cairan tubuh masuk ke dalam pembuluh limfa. Pembuluh limfa dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh limfa kanan dan pembuluh limfa kiri. Selanjutnya adalah kelenjar limfa atau buku limfa. Di sepanjang pembuluh limfa terdapat beberapa kelenjar limfa, terutama di paha, ketiak, dan leher. Kelenjar ini menghasilkan sel-sel darah putih. Di dalam tubuh kita terdapat alat tubuh yang fungsinya sama dengan kelenjar limfa, adalah limfa dan tonsil. Selanjutnya adalah gangguan sistem peredaran darah, yaitu ada anemia, leukemia, hemofilia, hipertensi, stroke, varises, wasir atau ambeien, dan AIDS. Sebelum kita mengakhiri video pembelajaran kali ini, kita akan menonton sebuah video tentang sistem peredaran darah.
Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung, ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Bener banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Lah, mati loh. Terus udah mau rekam nggak?